Welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman diet aku selama 3 hari menjalankan metode diet piring atau plated diet. Plate diet method. Kalau kalian lihat di Google itu akan banyak sekali metode diet piring yang dijelaskan dan itu berbeda-beda. Sampai aku bingung itu mana yang harus aku turutin. Ada yang bilang kalau misalnya makan itu ya setengah porsi, berarti setengah tuh 50% ya guys. Jadi ada yang 25% itu biji-bijian utuh, kayak misalnya nasi, terus kayak misalnya roti gandum. Lalu yang 25%-nya tuh protein. Sedangkan yang separuh itu, jadi 50% yang lain itu terdiri dari sayur dan juga buah. Ada yang metodenya seperti itu. Ada juga yang metodenya separuh ini karbohidrat, lalu yang 25%-nya itu lauk pauk dan 25%-nya lagi sayuran. Ada lagi yang ini 50% ya. Jadi yang 30%-nya itu adalah protein, lalu yang 20%-nya itu adalah karbohidrat, sedangkan yang 50%-nya lagi sayuran. Jadi begitu banyak macam guys. Aku bingung pilih mana. Karena terlalu banyak, akhirnya aku kebingungan dan aku ambil kesimpulan sendiri. Yang paling penting di diet piring ini adalah mengatur porsi makan. Jadi porsi makan kalian itu diatur di dalam satu piring nasi yang biasanya bentuknya bulat. Kotak nggak apa-apa sih, cuman lebih indah kalau bulat gitu ya, yang orang-orang pakai bulat, jadi aku ikutlah yang bulat. Dan karena aku terlalu pusing untuk mengatur pola makannya harus seperti apa, nggak prepare apapun, jadi ya sudahlah. Dengan prinsip tadi, yang penting aku nggak kelaparan, aku nggak pusing, makananku cukup, akhirnya udah aku bebas mau makan apa aja. Cuman ya itu tadi, kalau aku yang aku pakai akhirnya ya, aku menggunakan porsi, jadi dari 50% itu, separuhnya itu adalah karbohidrat, separuhnya lagi ada protein, sedangkan yang separuhnya adalah sayuran dan buah-buahan. Itu yang aku pakai. Cara masaknya bagaimana terserah, pokoknya porsinya seperti itu. Jadi aku bukan mementingkan tentang isi piringnya, tapi aku lebih memperhatikan porsinya, dan porsi yang aku perhatikan semua. Jadi kayak protein, karbohidrat, serat, seperti itu aku masukkan semuanya. Dan nanti seperti apa detailnya kalian akan lihat di situ, akan aku jelaskan juga di sana tentang makanan-makanan yang aku pilih. Jadi berat badanku bisa terkontrol dan akhirnya dalam waktu 3 hari aku bisa back to track, kembali ke track aku, yaitu turun 1 kilo, akhirnya aku mencapai 63,9 itu tadi. Jadi guys, kalau kalian ingin tahu bagaimana selanjutnya akan aku jelaskan di pengalaman diet aku selama 3 hari menjalankan metode diet piring. So, let's get started. Mantap banget. Hari pertama aku mulai di 65 kg. Dan ini semua adalah bahan yang aku siapkan lengkap dari karbohidrat, protein sampai sayuran, guys. Karena bukan eat clean, jadi semua bahan di sini aku goreng dengan minyak. Jadi tidak menghindari minyak atau apapun juga, yang penting porsinya itu tadi ya, guys ya. Tada, mari kita makan. Di sini kalian bisa lihat ya, itu alpukatnya udah bener-bener mateng banget. Kalau tadi itu adalah menu makan paginya, ini adalah menu makan siangnya. Dan kalau kalian bisa lihat di situ ada spikunya ya guys. Jadi itu aku anggap udah karbohidrat. Nah, kalau ada karbohidrat aku nggak akan tambahkan nasi atau sejenisnya. Kalau mau ditambahin bisa sih, tapi harus sesuai porsinya, nggak boleh terlalu banyak. Jadi nggak kayak mie sama nasi gitu loh, karena sudah ada salah satunya. Makan malam terakhir, sebenarnya nggak terakhir sih, nanti aku masih makan sate 2 tusuk tapi nggak aku perlihatkan. Makan. Surprise, pagi-pagi aku buka kulkas dan aku lupa kalau di situ ada durian. Langsung eksekusi. Smoothies durian dan juga masih menu-menu yang lainnya yang kelihatannya sehat. Jadi di situ ada lubang satu ya, ada lubang satunya itu untuk tempat alpukatnya. Tapi karena jelek, jadi aku taruh di pinggir aja alpukatnya. Jadi yang sisi kiri semuanya itu adalah sayuran dan juga buah-buahan. Yang sisi kanan itu adalah karbohidrat dan juga protein. Guys, kalian jangan bingung ya, kalau di menuku kali ini itu kayak yang tipe-tipe cemilan itu jadi masuk kayak menu utama gitu. Kayak misalnya itu ada donat tuh sudah aku masukin karbohidrat. Juga cilok ya, ada cilok. Itu aku masukin di lauk pauk kayak protein gitu loh guys.
Jadi apapun itu aku nggak lihat jenis makanannya mau cemilan atau enggak, asalkan mengandung yang aku sebutkan tadi ya udah aku masukin menu utama. Nah, ini aku sekarang lagi buat menu dadar jagung. Ayo guys, kalian bisa tebak nggak sih ini dadar jagung masuk lauk pauk atau masuk karbohidrat? Yuhu, kalau kalian jawab ini adalah karbohidrat, kalian bener banget karena jagung itu masuk biji-bijian utuh dan itu pengganti nasi. Dan di sini baru ada nasinya, kalian pasti tahu nasi itu masuk apa. Oke. Sekarang kita lanjut ke penjelasanku selama 3 hari menjalankan diet piring. Nah, sekarang giliran aku share bagaimana aku dalam menjalankan diet piring ini sehingga turun 1 kilo dalam 3 hari. Tapi aku nggak merasa tersiksa sama sekali karena makananku bebas makan apa saja, tapi juga nggak terlalu ngawur sih ya. Selama menjalankan diet piring ini aku nggak merasa lapar sama sekali, kecuali di waktu pagi hari. Di pagi hari aku agak kelaparan, tapi itu pun kalau sudah makan kayak jam 9 ke atas, nah itu aku mulai agak lapar. Tapi nggak sampai pusing, nggak sampai lemas, enggak sih, cuman mulai nih. Oh ya, aku kayaknya udah mulai harus isi makanan. Jadi selama dari jam 10 sampai kira-kira sampai malam, sampai besoknya, sampai pagi, aku tuh pagi olahraga guys. Jadi aku pagi itu angkat beban dan itu bisa mengambil waktu sekitar setengah jaman dan juga workout. Jadi waktu aku pakai itu pun aku nggak merasa sampai geleyeng, sampai pusing, nggak. Jadi cuma rasa laparnya tuh muncul ketika mungkin jam 9 lebih, hampir setengah 10 sampai jam 10 itu aku mulai kelaparan. Dengan catatan yaitu tadi, aku olahraga. Mungkin kalau nggak olahraga nggak merasa lapar sama sekali sih. Kalau di sini angkanya bisa 100 gitu ya, 100 viewer. Kan nggak muluk-muluk ya. Kan YouTuber pemula nggak boleh muluk-muluk. kalau misalnya angka view-nya bisa 100, aku akan mulai ke diet piring yang kedua. Dan diet piring yang kedua aku akan mulai pakai dengan sistem-sistem yang sudah diterapkan di Google, yang intinya kayak healthy lifestyle gitulah. Kalau ini kan masih ngawur, yang penting turun berat badan. Kalau yang kedua, kalau view-nya lebih dari 100, aku akan lanjutkan lagi dan lebih ketat lagi di makanannya dan di porsinya. Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai banyak ya guys ya. Oke guys, jadi itu saja yang bisa aku share ke kalian, nggak terlalu banyak juga, tapi semoga bisa menginspirasi kalian untuk memulai kembali hidup sehat dan juga diet untuk menurunkan berat badan. Buat kalian yang merasa obesitas, dan kalian jangan bingung ya kalau di YouTubeku ini makanannya nggak terlalu yang string seperti apa, karena aku menjalankan pola makan diet ini Ya sehari-hari aja. nggak khusus aku buat konten terus aku makannya harus itu, no. Jadi aku ya sambil melakukan kegiatan sehari-hari aku, jadinya makanannya nggak perlu ditata, makanannya enak-enak tapi berat badannya tetap turun. Jadi kayak semacam vlog diet gitu ya. Jadi kayak semacam this is my life, this is my daily life gitu. Ini ya inilah sehari-harinya aku ya seperti ini. Ini makannya yang seperti ini. Jadi nggak terlalu khusus makanan yang seperti apa yang harus estetik, enggak. Diet tuh nggak harus yang makan yang Kayak perfect banget gitu, enggak. Meskipun itu sehat ya, tapi nggak harus seperti itu. Kalau kalian nggak bisa seperti itu, yang indah-indah, yang estetik, yang benar-benar sesuai dengan nutrisi dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, tetap diet aja sambil jalan gitu ya, sambil kita jalani, kita belajar. Namanya perjalanan diet, jadi itu nggak pendek, jadi itu panjang gitu loh. Meskipun nggak bisa yang sampai seperti itu, setidaknya kita tetap nggak boleh berhenti, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap diet, karena kita juga sayang sama tubuh kita gitu loh. Karena obesitas itu juga nggak baik. buktinya aku 70 kilo aku gitu sampai engap gitu, nggak enak. Jadi buat kalian pejuang diet, yuk semangat, nggak harus perfect untuk memulai sesuatu diet. Itu pesennya sih, nggak harus terlalu perfect untuk memulai suatu diet guys. Jalan aja, let it go, nggak usah dipikir, dijalanin aja, itu bentuk hidup kali ya. Jalanin saja guys, oke? Dan sekian video aku kali ini. Tetap ikuti perjalanan diet aku, masih panjang, tapi juga hampir separuh perjalanan. Jadi nggak sia-sia selama 2 bulan ini aku diet. Sudah terlihat sedikit hasil dan aku happy banget. Nggak keburu juga, tapi tetap aku berjuang sampai akhir. So guys, ayo berjuang bareng lagi. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Dan tetap salam dari aku, salam Fitri Fruity, salam buah-buahan. Jangan lupa makan buah hari ini. Sarange, aku Trisno sampean. Terima kasih sekelangkong, bye-bye.